Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Asyakira dari Prodi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, di sini saya akan membawakan sebuah perjalanan tokoh pendiri Microsoft sehingga beliau menjadi orang terkaya. Tidak terkenal, namun beliau adalah orang terkaya di dunia. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama di video selanjutnya. Pendiri Microsoft ini mempunyai nama asli. Nama kecilnya yaitu Bill Gates, tapi nama aslinya yaitu adalah William Henry Gates III. Beliau lahir sebagai anak kedua dari 3 bersaudara. Beliau lahir di Seattle, Washington pada tanggal 28 Oktober 1955. Jangan lupa, beliau juga mempunyai kedua orang tua. Pertama kita membahas dua ayahnya. Ayahnya bernama William Henry Gates. Beliau bekerja sebagai pengacara. Selain itu juga beliau mempunyai banyak relasi. Sangat luar biasa ya. Selain pengacara, ternyata beliau juga banyak relasinya, sehingga mempermudah beliau untuk mencari pekerjaan lainnya, untuk memperluas pekerjaannya juga. Lalu kita membahas ibunya. Ibunya bernama Mary Maxwell. Ibunya bernama Mary Maxwell. Beliau juga tidak kalah hebat. Beliau bekerja di banyak tempat. Yang pertama, beliau kerja sebagai pegawai First Interstate Bank dan Pacific Northwest Bank. Ada juga satu lagi, tapi saya tidak tahu lupa gitu namanya. Perkenalan awal Bill Gates dalam komputer ini berawal dari kesulitan Bill Gates untuk beradaptasi di sekolahnya. Sekolahnya itu sekolah formal biasa, sehingga Bill Gates mengalami kesulitan dalam beradaptasi. Lalu Bill Gates dipindahkan ke sekolah yang khusus laki-laki, dimana di sekolah itu beliau bisa mengenal komputer. Sekolah itu bernama Lakeside School. Nah, di sekolah itu beliau mengenal komputer ketika Monster Clubnya membeli terminal teletype model 33 ASR dan juga beberapa perangkat komputer lainnya seperti General Electronic. Itu juga untuk digunakan para siswa. Dari situlah awal mula Bill Gates mengenal komputer. Perjalanannya masih panjang. Untuk selanjutnya, kita akan ke perjalanan Bill Gates mendirikan Microsoft. Pada tahun 1980, Bill Gates mendapatkan sebuah tawaran dari International Business Machines Corporation atau bisa disingkat sebagai IBM. Untuk apa? Untuk membuat sistem operasi yang dapat digunakan untuk komputer pribadi pertama mereka. Pada kerjasama ini, Bill Gates membeli program dari perusahaan lain. Kemudian beliau memodifikasinya. Lalu beliau menamainya sebagai MS-DOS atau bisa disebut Microsoft Disk Operating System. Sistem ini kemudian dirilis dengan BM PC pada tahun 1981.
MS-DOS ini menghasilkan pendapatan yang sangat besar bagi Microsoft. Karena kenapa? Karena sebagian besar perusahaan produsen komputer melisensikan MS-DOS atau Microsoft Disk Operating System ke sistem operasi mereka, sehingga menghasilkan pendapatan besar bagi Microsoft. Penjualan ini berjalan hingga tahun 1990-an dengan total 100 juta salinan program dan mengalahkan program saingan mereka, yaitu CP yang tergantikan pada awal tahun 1980-an. Posisi Microsoft ini juga semakin kuat dengan menghadirkan sistem operasi Windows yang dirilis pada tahun 1990. Bahkan di tahun 1993 penjualan Windows 3.0 atau 3.0 terjual sebanyak 1 juta kopi per bulannya. Hingga hampir 90% sistem operasi PC di dunia menggunakan Windows dari Microsoft ini. Jadi semua sistem yang ada di komputer pada tahun itu telah tergantikan oleh Microsoft yang dibuat oleh Bill Gates, yang telah dikembangkan oleh Bill Gates. Dari perusahaan ini, Bill Gates mengalir pundi-pundi, atau yang bisa kita sebut adalah penghasilan yang membuatnya menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Penghasilan beliau dari mendirikan Microsoft ini tidak receh. Penghasilannya itu bisa triliun-triliun, bahkan bisa lebih besar dari itu. Karena dolar, ya mungkin penghasilannya bakal lebih terbilang sangat besar gitu, kalau dijumlahkan rupiah. Tidak heran gitu ya, karena Bill Gates ini telah mengalahkan dua saingan lamanya, yaitu Lotus dan juga WordPerfect. Jadi seperti itu kesuksesan seorang Bill Gates atau William Henry Gates III dalam mendirikan sebuah Microsoft atau perangkat lunak software, sehingga beliau menjadi orang yang terkenal. Namanya tidak dikenal, namun menjadi orang terkaya di dunia. Yang kita bisa ambil dari seorang Bill Gates ini adalah cara mengembangkan diri. Bagaimana kita bisa mengevaluasi diri kita. Seperti apa diri kita? Bila kita sudah mengetahui kekurangan kita, maka dari situ kita harus mengembangkan, mengasah terus-menerus hingga menjadi sebuah pisau yang tajam, yang awalnya tumpul, karena diasah terus-menerus akan menjadi tajam. Seperti itu. Mungkin segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.